Ketua Koordinat dari Danang Jumantara, Bapak Master Wari Hamdan Anwari yang makin luar biasa, gagah, juara. Dan yang terhormat juga buat rekan-rekan semuanya peserta seminar yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan Zoom. Ya, ini rutinan kita yang setiap minggu ke Sukabumi, ya. Tapi sekarang kita lakukan di media Zoom. Tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan semuanya, tidak mengurangi rasa 3 pilar juga yang namanya momentum ya kepada kita semuanya, karena tetap yang namanya acara ini adalah kewajiban kita rekan-rekan, kewajiban kita dan tanggung jawab kita ini terhadap ilmu. Walaupun misalkan sekarang dalam kondisi seminar rekan-rekan atau dalam kondisi juminar, ya, ini tidak kebetulan rekan-rekan, semuanya atas dasar persiapan. Jadi yang namanya koordinasi itu wajib sekali buat kita semua dalam situasi apapun. Misalkan kita mau ke Sukabumi ya, atau seminar ini mau dilaksanakan di Sumedang, mau dilaksanakan jauh atau mau dilaksanakan juminar, tetap yang namanya koordinasi ini harus terlaksana. Nah, karena yang namanya koordinasi ini sangat penting sekali buat kita semua rekan-rekan, sangat penting sekali buat kita semuanya. Ini tentunya supaya kita itu tidak batal rekan-rekan. Makanya kita sikapi semuanya itu dengan rasa bahagia. Arek di Sukabumi orang kudu bahagia kita. Arek di Zoom oge orang kudu bahagia. Nah, karena bukan halangan buat kita semua, karena yang namanya orang-orang yang ada di sini semuanya orang pilihan ya. Orang yang sudah kapah, baik di Sukabumi atau di Najum itu tetap hadir ya. Ini mah di Najum mau hadir nggak bisa rekan-rekan. Kalau misalkan kita di sini, kita udah komitmen dengan janji kita bahwa 12 hari pertemuan kita terus menerus, walaupun di media sosial ataupun dalam pertemuan offline, kita tetap harus mengikuti. Karena itu adalah salah satu tanggung jawab kita semua terhadap ilmu. Nah, yang nanti juga akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita, Master Wari Hamdan Anwari, dan nanti ada materi inti yang nanti akan disampaikan oleh guru besar kita, Ang Edi Suwandi, ya, yang berkesempatan alhamdulillah pada hari ini beliau hadir. Nah, mungkin itu rekan-rekan semuanya pembukaan dari koordinasi seminar ini ya. Untuk rekan-rekan semuanya tetap antusias rekan-rekan kita terhadap ilmu dalam situasi apapun, kita tetap bahagia, kita tetap antusias, tentunya kita tetap cinta ya terhadap ilmu. Karena diawali dari suka dulu, langsung cinta dan juga antusias rekan-rekan. Makanya rekan-rekan semuanya yang ada di sini tentunya ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang sudah cinta terhadap ilmu dan yang sudah antusias terhadap ilmu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada guru kita semua, Abu Agus Muslim, Ang Edi Suwandi, ya, Master Wari Hamdan Anwari, dan terima kasih juga buat antusias dari rekan-rekan semuanya, peserta yang hadir pada malam ini. Oke, mungkin itu saya kembalikan lagi ke MC yang sangat luar biasa, yaitu Master Agus Presdiansyah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang luar biasa sambutan langkah awal ya. Ini acara dibuka oleh guru besar kita, oleh Eyang Sugi. Tepuk tangan dari kejauhan teman-teman, luar biasa. Makasih Eyang yang dahsyat, yang luar biasa. Dan teman-teman begitu bahagianya kelihatan Eyang Sugi, Dina Faromanam luar biasa, makin kinclong ya. Dahsyat teman-teman. Mudah-mudahan dengan dibukanya seminar atau juminar di Zoom meeting ini ya tidak mengurangi rasa luar biasa, rasa dimensi yang full 1000%, dan saya yakinkan malam ini adalah malam yang luar biasa. Siapkan catatannya teman-teman, karena catatan itu akan membantu. Apalagi kalau yang muda-muda kayak saya ya, kalau kepakai catatan ribu itu ya, didengar ngerti, jam kemudian lupa. Nah ini siapkan catatan, karena guru besar kita akan memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan tidak berlama-lama saya akan mempersilahkan orang yang luar biasa, ganteng, kalem, masih muda, kaya, jaringannya di mana-mana, jaringannya ada yang
Bekasi, Jakarta, udah jelas Cianjur, Sukabumi. Siapa lagi kalau bukan orang yang luar biasa, Ketua Koordinat Danging Jumancara, juga ketuanya Cianjur ya, corporate yang luar biasa, ganteng, kalem, juara, Aang Wari, Hamdan Anwari. Tepuk tangan udah untuk beliau. Silakan, Siap, terima kasih Master Agus Ferdiansyah yang luar biasa. Wajahnya semakin cerah, semakin ganteng aja Master. Suaranya jelas nggak Master? Suaranya jelas, Ang. Luar biasa. Jelas. Dilanjut, Ang. Ya. Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hijabul iman ala dinil Islam wa as'aluka ilman wa huwa hayat. Yang terhormat Guru Besar Buya Agus Muslim, yang terhormat Guru Besar Edi Suwandi, yang saya hormati GMM Kabupaten Cianjur Master Taufik, yang saya hormati Ketua Koordinat dari Dangyang Agung, yang saya hormati dari Ketua Koordinat Dangyang Jumantara beserta jajarannya, para master, guru-guru saya yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita bisa bertatap muka dengan media sosial ya, Juminar Gusmus Raksa Jasad yang sudah diamanatkan oleh Guru Besar Ang Edi Suwandi bahwa tidak dilaksanakan di JMM Pusat karena ada sesuatu hal yang dilaksanakan oleh beliau. Jadi dilaksanakannya melalui Juminar pada malam ini. Mudah-mudahan guru-guru saya semua, rekan-rekan semua, para master, pada kesempatan malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti hanya di luaran sana, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang di luaran sana yang sedang mengalami sedih berkepanjangan, takut berkepanjangan gara-gara minyak jadi sieun gitu kahirupanana. Ada juga yang marah berkepanjangan, ya. Ada yang juga tidak percaya diri. Wah, itu di luaran sana seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi di GM Community kita selalu antusias dan bahagia berkat arahan guru-guru besar kita, Buya Agus Muslim dan Ang Edi Suwandi. Mudah-mudahan malam ini kita melaksanakan koordinasi atau seminar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di seminar ini, di koordinasi ini, bahwa menurut keterangan dari Buya Agus Muslim, Ang Edi Suwandi, guru-guru besar kita semua, ilmu sebaik-baiknya dan jadi bekal kita untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Tentunya ada syarat gitu. Satu, kita mau mendengarkan. Yang kedua, mau memperhatikan. Yang ketiga, mau menjaganya, jangan sampai ngantuk gitu ya rekan-rekan. Yang selanjutnya mau mengamalkan, dan yang terakhir adalah mau menyebarkannya kembali. Jadi belajar kemudian mengajarkan kembali, itulah sebuah arti filosofi yang sangat luar biasa dari yang namanya koordinasi atau seminar Gusmus. Pada kesempatan kali ini saya diamanatkan
oleh Ang Edi Suwandi untuk sharing ilmu dengan keterbatasan saya, dengan kekurangan saya, selebihnya akan disempurnakan oleh guru besar Ang Edi Suwandi pada malam ini, yaitu temanya The Power of Spleen. Bahasa Indonesianya yaitu kekuatan dari organ limpa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh manusia sangat sempurna, rancang bangunnya sangat sempurna, dan salah satu organ tersebut adalah limpa. Limpa ini, rekan-rekan semua, kita harus mengetahui limpa itu ada di mana gitu posisinya. Posisi limpa ini ada di bagian perut sebelah kiri ya, berdekatan dengan lambung. Di mana limpa ini punya arti, rekan-rekan, bahwa limpa adalah sebuah organ yang berupa kelenjar yang terletak di pojok kiri atas rongga perut manusia. Tentunya Allah menciptakan limpa ini dalam tubuh manusia punya fungsi, punya peran, fungsi yang sangat luar biasa. Nah, kita selaku terapis GM yang luar biasa, kita juga harus mengetahui fungsi dari limpa. Fungsi limpa yang pertama adalah salah satunya menyimpan cadangan sel darah merah. Jadi menyimpan cadangan darah di dalam tubuh manusia adanya di limpa. Contoh, kalau misalkan di kilometer motor ada yang namanya kilometer, kan ada garis merah dan hitam ya rekan-rekan. Ketika garis merah itu sebuah alarm bahwa bensinnya sudah sedikit gitu. Tapi tidak habis, rekan-rekan, habis bensin di motor tersebut. Karena masih ada cadangan gitu. Alarm ada cadangan. Itu bisa 1-2 km bisa menempuh gitu. Tapi itu pertanda alarm bahwa kita harus membeli bensin gitu. Tentunya ke pom bensin ya rekan-rekan. Supaya kita tidak kehabisan yang namanya bensin motor tersebut gitu. Nah, seperti itu gambaran limpa. Jadi menyediakan cadangan darah. Kenapa harus ada cadangan darah? Bahwa manusia ini ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, contohnya tiba-tiba tangannya ini tersayat gitu oleh pisau atau kena golok gitu, berdarah-darah, atau misalkan perdarahan hebat setelah melahirkan, atau misalkan menstruasi. Jadi ketika darah keluar dari tubuh manusia, nah darah tersebut akan digantikan secara langsung oleh organ limpa. Jadi darah di tubuh manusia ini masih tetap dalam kadar normal gitu rekan-rekan. Karena kalau kurang darah pasti akan pucat, akan pusing gitu. Seperti itu. Jadi Allah menciptakan organ limpa ini sangat super luar biasa rekan-rekan ya. Yang kedua adalah sebagai kekebalan tubuh manusia. Karena di kelenjar limpa ini menyediakan darah gitu. Di darah tersebut mengandung yang namanya nutrisi, elektrolit, oksigen, dan zat-zat yang berfungsi untuk menjaga supaya tubuh ini tetap sehat, rekan-rekan. Yang ketiga adalah menghancurkan sel darah merah yang tua. Jadi tubuh manusia ini bisa menghasilkan sel-sel yang muda dan juga menjadi tua gitu atau rusak. Nah, sel-sel darah yang sudah rusak ini dihancurkan rekan-rekan oleh limpa tersebut. Kemudian membentuk sel darah merah yang baru. Ketika sel darah yang rusak sudah dihancurkan, kemudian muncullah sel darah baru. Yang selanjutnya yaitu pembentuk bilirubinnya.
meh teu konengeun ceuk orang Cianjur mah gitu. Sok koneng ning kulit natenya. Nah, membentuk menyetabilkan bilirubin sehingga kulitnya lebih bagus gitu. Nah, dari fungsi tersebut rekan-rekan, kita juga harus mengetahui bahwa ketika seseorang terganggu limpanya, beberapa tanda gangguan limpa ya. Satu, seseorang yang terganggu limpa itu biasanya merasakan pegal. Otot-ototnya itu pegal, linu, sampai terjadi kram gitu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua adalah badannya kurus kering, kurus gitu, tidak gemuk seperti saya, kurus gitu. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kurus itu limpanya kecil, cadangan darahnya kecil gitu. Seperti itu. Makanya pengen agak gemuk sedikit, kita totok kiap saya ke bagian titik meridian limpa. Yang selanjutnya adalah penurunan daya tahan tubuh. Ya jelas tentunya cepat melemah gitu. Mau lugai juga susah gitu. Tidak antusias, tidak seperti Bapak Ibu rekan-rekan semua antusias gitu. Mau ada Juminar malam ini, dari maghrib juga sudah dibuka gitu linknya. Padahal linknya itu belum di on kan gitu oleh operator. Tadi ada yang WA Master Opik, nah caca di kawitan, daling nanti dibukanya jam 5, padahal jam 8. Itulah luar biasanya rekan-rekan dan yang agung serta rekan-rekan dan yang Ngajumantara. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, guru-guru saya semua. Antusias gitu. Jadi limpanya masih berfungsi dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut keterangan dari Buya Agus Muslim, Ang Edi Suwandi, bahwa limpa ini perlambang dari finansial. Finansial karena limpa ini adanya di daerah lambung juga ya, menempel di daerah lambung. Ini adalah finansial atau uang. Maka Ang Edi Suwandi suka mendentumkan bahwa nabung cina, jis nabung, zakat, infak, sedekah, nabung. Suatu waktu kalau kita perlukan kita bisa mengambil gitu. Nah seperti itu contohnya gitu. Jadi finansial ya pelambangnya. Nah jadi bagaimana caranya biar limpa ini? Tentunya yang pertama adalah pola makan. Pola makan sehari 3 kali gitu. Jam makan, jenis, jumlahnya disesuaikan sesuai keterangan dari ilmu gusmus terapi gitu ya. Rekan-rekan pada lebih tahu hal itu gitu, lebih paham. Nah, artinya ketika lambungnya sehat, pola makannya baik, maka tubuh tersebut akan sehat. Nah, ini sangat spektakuler rekan-rekan bahwa Buya Gusmus dan Ang Edi pernah mendentukan jutaan kali bahwa masalah manusia itu di awalnya adalah penyakit yang pertama masuk ke manusia itu adalah lambung. Jadi rajanya penyakit itu adalah lambung. Nah, makna filosofi pasti budayanya adalah finansial. Makanya kita harus benar-benar di Gusmus terapi ini sesuai arahan bahwa apabila pengen sehat lambungnya, makanya jaga pola makan. Apabila pengen sehat finansialnya, makanya kita tegakkan 3-3-100. 3 jam, 3 pasien, 3 produk gitu. Tapi kenapa kok udah 3-3-100 hebat gitu. Tapi lemes gitu, tidak gairah, tidak antusias. Nah, mungkin rekan-rekan semua lambungnya sehat tapi limpanya bermasalah. Jadi kita tidak mencadangkan, tidak menabung hasil dari yang namanya
penghasilan dari GM gitu. Jadi ada hal-hal yang belum kita kontribusikan. Contoh, 3300 ini biar bermakna hasilnya, di situ rekan-rekan melakukan 3300 adalah ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari secara konsisten, secara terencana. Ketika hasilnya ada, rekan-rekan, tentunya lambung juga memisahkan. Ada zat padat, gas, dan cair. Nah, begitu juga limpa, rekan-rekan. Bahwa ketika 300 kita sudah lakukan, ada hasil, jangan lupa bahwa lambung ini memberikan nutrisi berbentuk darah ke limpa. Jadi artinya di hasil kita ini ada yang harus kita bagikan, rekan-rekan. Contoh, amankan dulu komitmennya. Amankan juga zakat infak sodakohnya. Karena dari penghasilan kita ada hak orang lain. Gitu. Kita punya hak besar di Gusmus Terapi, tapi kita punya kewajiban besar juga di Gusmus Terapi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya limpahnya sehat, kita lebih memanajerial lagi keuangannya. Seperti hanya ditentukan bahwa jejeg ku kawani, ajeg ku koropak, gitu. Kemudian panceg ku kompak. Nah, koropak ini adalah salah satu bentuk bahasa budaya, kalau diartikannya itu manajemen keuangan, rekan-rekan. Bagaimana hasil dari 3300 itu, modalnya berapa, produknya biar kita bisa beli produk lagi gitu. Ke stokis masing-masing, sama dengan kita kerjasama baik dengan PT Pancatunggal Wibawa. Kemudian hasilnya biar bersih, gitu. Kita bisa melaksanakan komitmen dan JIS. Kita juga menabung juga, biar suatu waktu memerlukan secara mendesak, mendadak, kita bisa mengambilnya. Jadi cadangan darahnya kita siapkan. Gitu. Nah itu mungkin tentang limpa ya. Jadi the power of spleen. S-nya itu siapkan rencana pemasukan dan pendapatan. Jadi bagaimana cara menyiapkan rencana pemasukan, tentunya kita melaksanakan secara konsisten 3300. Tentunya dibarengin oleh yang namanya produk. Ya. Maka terima kasih yang sudah membeli produk di Juminar ini. Setiap satu peserta itu membeli produk 4. Ya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan produk tersebut bermanfaat oleh kita, untuk kita semua, keluarga kita, dan bermanfaat untuk para PJL kita semua. P-nya itu pisahkan pencatatan setiap pemasukan. Jadi dipisahkan, rekan-rekan, dicatat. Mana untuk modal, mana untuk tabungan, mana untuk komitmen, mana untuk JIS. Seperti itulah mungkin. Kemudian list atau klasifikasikan keuangan tersebut. Gitu. Ya seperti tadilah, kita manajemen keuangan. Kemudian efisienkan dalam proses pemenuhan gaya hidup. Jadi untuk apa uang tersebut? Tentunya untuk hal yang penting, yang bermanfaat untuk kehidupan kita, gitu. Bisa hidup dan menghidupi orang lain. Kemudian E-nya efektifkan proses. Ya, kalau kita melakukan 3300 dengan efektif, tentu hasilnya juga lebih efektif, rekan-rekan. Kemudian N-nya nilai berkah. Kemudian ada juga evaluasi ya, evaluasi dari hasil kita gitu. Bila ada penurunan, kita koordinasikan dengan guru besar kita. Ada hasil, kita juga berbagi di sana. Itu karena salah satu ucapan yang sangat luar biasa, 2 kata, terima kasih. Kita menerima juga harus
mengasih gitu. Itu penuh dengan kasih sayang gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, gitu rekan-rekan. Jadi disimpulkan bahwa limpa ini adalah cadangan darah atau tabungan kita, manajemen keuangan, manajemen gerak di 33.100, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa finansial atau keuangan bukan satu-satunya yang jadi finansial ini atau keuangan bukan satu-satunya jawaban, tapi dengan finansial yang baik, finansial atau keuangan bukan satu-satunya yang jawaban, tapi dengan finansial yang baik maka kita bisa membuat perbedaan. Jadi finansialnya yang luar biasa itu seperti Ang Edi Suwandi ya, perubahannya spektakuler, mobilnya juga bagus, itu luar biasa. Yang akan membedakan rekan-rekan yang finansialnya biasa dengan yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Mudah-mudahan nanti disempurnakan dan dipuaskan oleh Aang Edi Suwandi, guru besar kita semua. Itu mungkin rekan-rekan. Jadi semua apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kehilapan atau kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentunya mengaku soleh itu salah, mengaku salah itu soleh. Mohon perbaikan, mohon arahan, mohon disempurnakan oleh guru besar Ang Edi Suwandi. Saya Wari Hamdan Anwari memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam seminar ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi manfaat khususnya untuk diri saya, pada umumnya untuk guru-guru saya semua, para master yang sangat luar biasa yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ang Wari sudah memberikan pencerahan keilmuan yang luar biasa tentang limpa. Tentunya ini berdahsyat ya. Banyak teman-teman kita yang mencatat juga merekam tentang limpa ini, Ang. Terima kasih juara. Mudah-mudahan Ang Wari tambah dahsyat, tambah luar biasa, tambah mencetar. Kelihatan mukanya makin glowing. Thank you Ang Wari. Terima kasih banyak ya, ilmunya dahsyat. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita dan jaringan-jaringan kita ini yang mendapatkan ilmu dari Ang Wari ini luar biasa ya. Jadi Ang Wari ini orang yang supel, teman-teman. Bukan susunya pelentung atau tapi luar biasa keilmuan itu benar-benar tersistem dan tercatat ya. Sehingga materi dari beliau ini luar biasa ya. Pokoknya sama juara dah Ang Wari. Dan teman-teman yang luar biasa, persiapkan teman-teman catatannya, persiapkan juga pikir kita yang asalnya memang banyak masalah di keluarga, di rumah dan lain-lain. Pokoknya siap-siap aja untuk mendengarkan keilmuan-keilmuan ini yang tentunya tidak akan pernah bosan untuk kita semua. Dan orang yang kita tunggu-tunggu sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan keilmuannya dan siap ada di arena Juminar ini. Beliau tentunya siap untuk memberikan tambah dahsyat kan ya. Pasti acaranya makin seru, pasti materinya seru pisan ya. Oke teman-teman, kita dengarkan juga kita perhatikan siapa yang akan memberikan materi malam ini. Tentunya guru besar kita, orang yang luar biasa. Beliau sebagai direktur NSP, LSP ya, beliau juga sangat super. Sekarang mungkin posisi beliau apalagi di Jakarta, apa Bekasi, pokoknya tadi lagi ada kegiatan dengan guru-guru besar kita dan juga dari kementerian. Dan tidak akan lama-lama
kita akan persilakan orang yang luar biasa, guru kita semua. Muda, kaya raya, juara, jaringannya di mana-mana. Dan aplaus yang meriah untuk Aang Edi Suwandi. Silakan Aang. Kita tunggu-tunggu nih Aang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kadangu teh ya. Soalnya Abdi masih di pesawat ya. Kadangu Sebentar Aang, lagi kadangu. Oke, sebentar lagi mendarat. Mari kayak acaranya di Kementerian Kesehatan. Jadi Aang teh nama perencangan sareng Menteri Kesehatan teh. Oke. Jelah rekan-rekan semuanya ilmu ya. Jadi yang tadinya cuma tahu Cianjur gitu. Nah, sekarang Aang itu skupnya udah nasional ya, dan tong tepuk tangan agak naik. Milik negara. Oke, di sini ada pilot ya, Kang Cep Bodai, juga pramugari cantik di belakang nih yang lagi mendengarkan Aang. Oke, rekan-rekan semuanya terima kasih, hatur nuhun kasadayana. Jadi biasanya kita ngumpul ngariung ya di GMM sambil rame-rame. Sekarang tapi karena ada kegiatan yang sama-sama pentingnya, ya terpaksa kita mengadakan, tidak merubah situasi dan kondisi. Ya situasi bisa disiasati, tetapi tetap kita yang 12 kali pertemuan itu harus terjaga. Nah, karena ini amanat dari guru ya, amanat dari Buya, rekan-rekan semuanya, bahwa ya bukan hanya rekan-rekan, saya juga dapat PR dari Buya itu 12 kali pertemuan, jadi nggak boleh absen gitu. Ya masalah teknik ya, masalah kita ngumpul di GMM atau kita Zoom itu teknik, yang penting kita 12 kali pertemuan. Jadi kenapa harus 12 kali pertemuan? Karena kita juga kan 12 organ yang harus kita pelajari, ya yang harus kita sharingkan, yang harus kita ketahui fungsi dan tujuannya, sehingga secara pasti alam kita tahu dengan anatomi, ya secara pasti budaya berarti orang harus nyaho karena diri sorangan. Namun jelema geus nyaho karena dirina bakal nyaho ka Gustina cenah bagus. Aminnya. Namun jelema geus nyaho ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna teu umaku teu umaing teu jumaku teu aing kuah kidul. Artina naon bisa diatur. Karena prinsip tubuh ini ya semua juga diatur ya. Dari mulai sausap rambut juga sausap dampal. Ya digigir saguling cingir tiai tengah saya aya anjir siga santri ya ngomong. Nah gitu rekan-rekan, jadi semuanya tersistem semua juga bersentral di otak ya, bersentral di otak. Jadi itulah normal. Jadi kalau segala sesuatu disentralkan di otak itu normal. Tapi ada beberapa penyakit yang sentralnya itu yang tidak ada di sentral tapi ada di jaringan, seperti itu ya, jaringan apa saja ya, organ. Nah itu disebutnya penyakit Parkinson ya. Tapi juga ada antara jaringan antara organ dengan otak tidak nyambung, itu penyakit stroke. Nah itu kita jangan sampai seperti penyakit seperti itu secara pasti alam juga dan juga secara pasti budaya seperti itu rekan-rekan. Kita harus kalau jasa diwahid, kebersamaan untuk kemandirian juga untuk kebersamaan. Nah itu tiada lain seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ulah kapaksa, ulah dipaksa, ulah juga terpaksa, ada kudu ikhlas merenang segala rupa genya meh jadi ibadah. Eta rekan-rekan. Jadi meh jadi ibadah, yang jadi ibadah mapan di dunia kabuka, akhirat kacekal seperti itu ya. Tapi lamun pek, misalkan orang mesti kapaksa kene, antaran dipaksa ku aplen, dipaksa ku sistem, orang akhirnya jadi kerung, malah lain jadi ibadah. Ya, tapi masalahnya jadi haram jadah. Begitu rekan-rekan semuanya. Oke, tadi materi dari Pawari, padahal mah cekap sakitunya Pawari munal eta. Pawari teu sangka eta emut keneh karena materi abdi zaman di Cianjur, bahwa segala penyakit itu asalnya tina lambung. Betul Pawari, tina lambung non segala rupa oge, ya. Anak kecil dan mulai bayi geus mulai mualnya, disebut olap ya nih. Itu kan pertama berarti penyakit penyakit yang kita muncul itu dari lambung. Nah, di seberangnya lambung itu ada limpa. Betul kata Pak Wari tadi,
Jadi lamun teu gaduh cadangan cenah urang teh. Nah, kalang kabut gitu. Makanya kita harus banyak cadangan ya. Itulah fungsi limpa rekan-rekan. Nah, gejala penyakit limpa itu ngantuk di pagi hari. Nah, ngantuk di pagi hari. Itu ciri-cirinya enggak gangguan limpa itu rekan-rekan ya. Ngantuk di pagi hari, isuk-isuk teh tunuk gitu kan. Isuk-isuk teh geus galau. Nah, itu hati-hati itu gangguan limpa. Bahaya rekan-rekan semuanya ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Wari benar adanya, benar sekali ya. Man melinten aang mah ya moles lah gitu, seperti itu. Nah, oke, materi judulnya solusi tantangan PS solusi. Nah, ya, betulnya materi ini sering disampaikan, tapi mudah-mudahan jadi diingatkan kembali. Nah, setiap hari itu kita itu nurun arah nurin, gitu kan. Kenapa sih nurun arah nurin? Urang teh diparebutkeun antara setan jeung malaikat. Itu setiap detik rekan-rekannya. Setiap detik, setiap saat urang teh diparebutkeun jiwa urang teh. Nah, urang teh di bagian malaikat, nah urang teh di bagian jin. Nah, makanya nurun ala nurin. Nah, itu. Nah, itu yang akan menentukan kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Nah, urang teh jeung malaikat poe tadi teh. Nah, urang teh jeung jin, gitu. Jin, setan, siluman gitu. Tapi ngepet terus jadi. Nah, sedangkan dina keteranganna innallaha wa malaikatihi wa malaikatuhu shollu ala nabi. Berarti runtuyan urang mah Allah, malaikat, nabi, sahabat, tabiina atau guru rekan-rekan. Nah, itulah al-muraqabuhnya kita atau tertibnya kita seperti apa, struktural kita seperti itu sehingga kita itu tubuh fungsional. Nah, pencapaian, nah ini pencapaian orang-orang banyak pencapaian dalam kehidupan. Banyak orang yang melakukan secara negatif, ya pencapaian impian banyak rekan-rekan. Banyak mau cara apa dengan negatif banyak. Juga mau cara apa, ya dengan positif juga banyak. Ya, kadang-kadang kita juga pernah mendengar ternyata barang halal itu lebih banyak daripada barang haram. Jadi barang halal itu ternyata kita lebih banyak dari barang haram. Berapa minuman kita yang halal, tapi cuman bisa dihitung jari minuman haram seperti itu. Tapi kenapa orang masih bingung antara halal dan haram? Nah itu. Kita sharing aja rekan-rekan semuanya. Nurun arah nurin. Masalah versus solusi. Oke, jangan ngantuk nih. Wong tunu udah angget capek sarua. Udah capek mati yang listrik. Nah, kalau kita waktu itu 24 jam rekan-rekannya. Waktu kita kurangi aja tidur rekan-rekan. Anggap aja tidur. Di versi luar itu 8 jam. Jadi waktu itu dibuatlah 24 jam dibagi 3 katanya. Nah, yang 8 jam itu buat istirahat katanya, buat tidur ya. Oke, ikuti aja materi di luar. Nah, jadi sehari kita itu punya waktu 16 jam. Nah, 16 jam dibagi 2 tentunya 8. Di dalam kehidupan sehari-hari mana yang lebih banyak rekan-rekan? Oke. Apakah solusi? Apakah tantangan? Apakah kita berpikir selalu memikirkan solusi atau kita memikirkan yang namanya tantangan? Seperti itu. Nah, urang sapoe eta teseri leuwih ti 8 jam atau urang kerung leuwih ti 8, seperti itulah. Makanya ada momentum jaga banget ya. Nah, itu sebetulnya. Kalau di dalam kejuaraan, bahwa manusia itu sang juara. Oke, betul. Dalam kejuaraan apapun, lebih dari 1 aja, itu sudah menang. Ya. Jadi sekali lagi, lebih dari 1 saja kita sudah menang. Nah, kita evaluasi rekan-rekan semuanya di hari ini. 8 jam ini, 16 jam ini, bagi 2, 8 jam. Nah, orang tepoi teh loba kerung, nah loba seuri. Kalau loba kerung, berarti kita dina masalah. Namun loba seuri berarti dina solusi. Silakan rekan-rekan termasuk diri saya sendiri mengevaluasi poin di Senin teh aing teh loba kerung atau loba seuri. Lamun kerung aya datana, oge lamun seuri ge boga data gitu kan. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya ya.
Yang jelas mungkin di grup ini mah apa ya, disolusi semuanya ya, di bahagia kelihatan itu, di Seri, di Sumringah itu lebih dari 8 jam. 8 jam, 1 menit saja rekan-rekan udah menang. Kita udah menang ya rekan-rekan semuanya. Nah itu, jadi kuncinya seperti itu. Oke, bisa paham ya? Nah, supaya pan limpana tadi cek pawari pan tabungannya cukup loba urang. Jadi lamun kalah wae mah urang ya kalah sebelum bertempur. Ya cenah naon urang impian can kacape gering mah geus ti heula. Tah ulah sampai ka kitu nya rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, cara mengatasi kita itu permainan bola setan dan jin, ya, malaikat dan jin, tergantung kita tadi dievaluasi di pagi hari. Dievaluasi di 8 jam, di 16 jam tadi bagi 2. Nah, hari ini teh berapa menit, berapa jam kita tersenyum dan berapa jam kita kerung. Nah, oke. Diemut bener tuh. Lebih dari kerungnya itu jadi masalah lagi atau benar tuh lamun tina seri teh justru banyak solusi yang muncul. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Sehingga kita akhirnya jadi simpanan limpa kita semakin banyak seperti itu. Nah, itu kunci ya rekan-rekan semuanya. Kunci, sekali lagi kunci. Dalam menjual produk, dalam 16 jam ini rekan-rekan, 8 jam lebih 1 menit saja kita menawarkan produk. Baik secara medsos, baik secara kita dengan live seperti apa ya, face to face gitu, ngobrol tentang GM gitu. Berapa jam sehari rekan-rekan? Dibanding kita ngobrol tentang keluhan, itu berapa jam juga. Nah, itu ternyata dihitung-hitung itu hasil yang terjadi. Kenapa orang itu telat? Belum sampai jadi pemenang. Kenapa itu orang itu cepat? Nah, itulah jadi pemenang. Nah, saya akan memberikan tips pengalaman ya rekan-rekan supaya orang teh ulah bareng jeung jin, ulah bareng jeung setan gitunya. Nah, carana kumaha? Yo, siapa yang tahu rekan-rekan semuanya kita sharingkan saja supaya izin eleh ke orang teh gitu tah. Saha nu geus pernah ningali jin, setan? Saha nu geus pernah ningali malaikat? Ngatu. Ayo Pak Eta, Pak Dadang. Cenah geus pernah ningali malaikat can abdi mah geus pernah tuh. Kerung eta setan. Pernah jeung malaikat cenah Wakobe. Wakobe geus pernah panggil jeung malaikat. Oke. Saya geus pernah jeung malaikat. Cari wae lah eta jampena mah. Mun anu bunga ta malaikat. Nu bunga eta malaikat bener, anu kerung eta setan. Mantap kamar setan nu pikasieun. Tong jauh-jauh setan jeung nu atuh jeung nu tiba heula urang bae dina diri urang ayeuna. KBG gambaran. Itu wah jadi sabaraha poe dina segala pagenep raja nah kerung nah rungsing nah bingung itu nah bunga nah sumringah kan seperti itu benar-benar rekan-rekan disakralkan itu seperti itu ternyata. Nah, oke, saya punya tips sih supaya ulah jadi apa ya umat setan wah. Ya karena orang nyarita aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi sok dibalik aku berlindung kepada setan. Di situ ya orang balik deh karena niat orang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk pada dangnya, bukan setan dan kutuk. Yang terkutuk pada dang setan dan kutuk, sang terkutuk. Jadi nah berarti orang teh aya kuncina ya ku abdi dibere jetu pokokna mah. Ya. Kalau demi Allah. Cara nanya eta paheula-heula isuk-isuk. Jam 7.30 sampai jam 7.
eta rekan-rekan kuncina menang ku setan. Dan pasti orang cicing jeung malaikat. Bu Elsa jeung Padadang seri jam 3.30 tan ke jam 7. Bisi benang urang bisi benang ku setan ye. Ya, kenapa benang ku setan? Karena banyak kejadian orang kesurupan. Jelema adat-adatan, jelema rungsi dan sebagainya itu kan kesurupan ku setan. Dan kesurupan ku malaikat mah seuri. Nah, paheula-heula seuri isuk-isuk. Batasnya dari jam 3.30 sampai jam 6. Oke. Lamun seuri di jam eta mal benang ku setan. Oke, lamun teu seuri jam eta ya maka jam 7 kaditu geus kerung kadituna ceuri kadituna punu. Itu masuk yang aya nu masantren nih opiknya. Opik teu pugu-pugu aya nu masantren nih opiknya. Eueuh aya di grup ieu mah opik. Terus tak aya yang nama. Da aya namanya. Saking teu pugu-pugu opik abdi bade masantren heula. Eta teh isuk-isuk geus parasea. Lamun tos seuri langsung sare deui ang. Kaca. Kumaha, Pak? Lamun tos seuri langsung sare deui. Kumaha? Teu naon Mang Hae, ieu Mang Hae nya. Teu naon rekan-rekan bener. Anda senyum pagi-pagi. Dan sare deui. Kade ulah poho salat subuh tah Mang Hae. Ya. Siap. Oke. Mungkin geus seuri molor deui we nya. Gitu. Udah cep poda ya tuh getol salatna oke. Ame subuh geus salat. Seurina sabaraha menit teh ang? Lain seurina seserian Mang Hae, maksudna kieu nya. Lain seuri geus bae deui lain. Tersenyum di pagi hari. Kade. Siap. Mang Hae jeung Teh Nani teh isuk-isuk teh geus paheula seuri. Camerut Teh Nani teh. Kunaon cenah Teh Nani? Can dicium cenah ku Aa. Dah gitu atuh. Gitu isuk-isuk teh. Kudu seurina jeung samarana berarti nyaangnya. Gitu. Daek teu daek itu hayang benang ku yang boga solusi. Nyung heula. Nya atuh kitu. Isuk-isuk teh cenah satu pararugu ieu teh cek Teh Nani teh can dicium. Jadi bubuk kaning dinyarita. Bubuk kaning jinarita teh nya. Purwadaksi teh eta ku seuri eta ieu teh can dianggapna teh sepele ku abdi mah geus dilakukeun ku abdi mah. Nya. Isuk teh geus saleuri duaan komo geus arelek mah. Geus we teh loba duit we. Geus we masalah mah cair ya isuk-isuk ya. Geus astagfirullahaladzim geus padung dengan geus pagoreng-goreng geus komo geus patukang-tukang mah. Eta teh mamala di beurang teh pasti we rieut teh. Nah eta. Jadi paheula-heula mantap Kangjeng Rasul mah tidur tidur. Itu bangun malam itu bangun si 1/3 malam teh yaitu itu. Jadi melakukan ya tadi tahajud. Artinya apa rekan-rekan semua? Melakukan ibadah. Ya, salah satu ibadah yang paling murah tapi gede harganya tersenyum. Oke. Moal pada dadang moal aya nu hayang masantren moal pada. Ya, moal pada dadang. Ya, sok cobaan. Habis 100 hari kerja tadi lakukan. Alhamdulillah cara lahir sadayana oke. Alhamdulillah bisa ke MM bagus, ya penghasilannya bagus. Cetar semuanya bisa memberikan apa ya hanet wae karena diri orang dan gitu seperti itu rekan-rekan. Nah itu kuncinya itu seperti itu. Senyum di pagi hari. Oke. Kartos Mang Hae. Kartos ang, kartos. Oke, ya dadang. Siap. Kartos. Aya 3 ya teh. Gitu. Ya, tah. Jurus ulah eleh ku setan. Gitu. Ya, jadi artinya orang menang solusi kena hasilna rekan-rekan. Jadi senyum di pagi hari itu adalah menentukan. Karena apa? Secara pasti alam bahwa protoplasma di dalam tubuh kita itu lagi membuka. Protoplasma itu kan ada 2 kan, deh. Protoplasma memang pasti alam dari sel. Juga protoplasma budaya itu iman itu lagi membuka. Gitu. Oke.
eta moal beunang setan. Mun ku setan ge dicopot deui ku ang. Apa lain hakna. Nah itu kunci pertama amanat Buya. Makana naon ayeuna jagalah beungeut jangan kau nodai tah eta isuk-isuk kade HP. Dipaksa atau sukarela urang teh kudu ngabelenyeh imut ngagelenyu maksakeun ngabiasakeun ya. Jadi begitu Pajar menyingsing itu tersenyum, maka diikuti oleh Pak Dadang, oleh Bu Elsa, oleh Pak Agus Prestiansa, ya, oleh Ang Edi Suwandi, oleh Bu Tia, ya, oleh Opik, oleh Ibu Tresna semuanya yang ada di sini, oleh Teh Ida. Begitu Pajar menyingsing, Pajar itu tersenyum buat alam semesta, maka kita juga tersenyum buat alam semesta. Siapa alam semesta kita? Keluarga kita, saudara kita, jaringan kita, guru kita. Nah, itu alam semesta kita secara pasti alam dan pasti budaya. Nah, jadi dengan adanya seperti itu berarti kita selaras dengan alam. Hati-hati jangan bentrok dengan alam. Ya, begitu pagi-pagi sok aja gini rekan-rekan. Kalau mun isuk-isuk geus panon poe haleungem, ya jam 10 geus hujan tah. Ya, isuk-isuk lamun geus parase jam 10 geus ceurik tah. Ya, lamun jam 10 geus ceurik, jam 2 tah. Ya, minta dianterkeun tah jika kitu. Ya, jadi lamun jam pagi-pagi geus saleungheum gitu panon poe teh ciri jam 10 geus hujan, jam 12 teh hujan gede. Nah, jam 3 aya caah rempak tah. Akibatnya lihat di pagi hari. Oke, itu pasti alam budaya itu menentukan rekan-rekan karena gambar karena ya ayat itu ada ya ayat tertulis dan ada juga ayat yang tidak tertulis. Itu ayat tidak tertulis itu adalah budaya adalah alam semesta ini. Kunci kahiji. Aya deui Mang Hae ieu. Mang Hae aya deui ieu. Digemok make pin. Dibejaan ku uing ieu. Tadi mah digemok kungkum, moal beunang ku setan oge, digemok kungkum ge moal meunang ku setan. Kan ayeuna mah setanna milenial Mang Hae. Ya, bisa ngabobok. Bisa ngabobok ATM jarak jauh kan setan ayeuna mah. Aya kunci nu kadua Mang Hae. Ya. Tadi kan di pagi hari. Aya keur mah dikunci Mang Hae ieu, make pin ku Mang Hae teh. Wah, geus 2 langkah we geus moal beunang we tah mah. Ya. Oke, kan ayeuna setan milenial. Nyaeta dan mau tersenyum tatkala kita mau tidur sebelum jam 11. Ada tak gitu Mang Hae. Oh. Edan panganyakeun loba duit jeung uing mah karasa ta uing loba duit atuh bingung aing mah duit loba pangabutuh eueuh coba sok bingung eta teh ladang seuri. Si bohong cobaan heula ada tuh dicobaan ya lain ngarang. Gemuk menangnya. Digemok dipin coba sok. Anjir. Geus alok lieureun setan teh tah. Ya tadi mah isuk-isuk mah digemok kungku ku urang setan moal asup lantaran urang-urang isuk-isuk seuri. Nah, dilapisi deui ku urang teh. Karena setan milenial ayeuna mah yeuh. Ya bisa hacker gitu tah, hacker gitu. Bisa ngabobol geus dikunci ge eta ATM, dikunci oge eta naonnya pin dibobol keneh tah. Aya langkah kadua eta mah aman tah. Aman kadua tah. Ya eta mau tersenyum kepada alam semesta ini sebelum kita tidur. Aduh. Jadi Mang Hae teh jeung teknik aduh geus sarumringah rek sare teh. Itu Pak Dadang. Nah, urang teh jeung basi jeung malaikat eta. Geus tah dikunci ongko make pin ongko. Mineng elek ge pokona mah. Hah? Kudu mineng elek ge mah. Menang elek, jeung budak menang elek, jeung istri menang elek, jeung suami menang elek, jeung dulur menang elek. Jadi urang jaringan jeung apel jeung downline jeung guru jeung kabeh teh nya jeung hayam paribasana urang teh kudu sumringah. Sok tingalikeun lamun tukang ngurus hayam isuk-isuk geus riweuh tah hayam-hayamna sok moyong. Sok tingali nu ngurus kemang. Lamun pek dununganna rungsing kemangna tah sok layu naon hubunganana coba sok. Nah, ternyata itu ada saling kesinambungan itu yang disebut dimensi.
Ayo. Hati lu Mang Hae ye. Keur mah digemok pakai pin. Keur mah digemok pakai pin, kuncina disumputkeun. Semua benang takut setan ajrak semua benang demi Allah tak mah. Mun aya setan pang pinterna tadi mah kunci anu benang keneh. Anu kadua aya keneh nu benang, tapi 10%. Tah ieu mah teu benang pisan Mang Hae. Gitu. Guruna setan itu bisa ngemuka kunci eta mah. Raja Nabi mau bisaeun. Mau bisaeun. Mun aya rajana tah guruna rajana mau bisaeun. Jantong. Opik bejantong opik. Bejaan itu Ang. Bejaan. Ieu teh obat perodakan teh mun obat perodakan mau bejaan. Baik. Wartosan Ang. Wartosan atuh Ang, bocoran. Oh, siap atuh. Kena kugogoda. Heeh, tah supaya ulah benang kugogoda. Kasih tahu dong. Umi. Orang baleno gogoda. Kudu lempar jumroh atuh gogoda teh ayo we. Nu katilu Umi ye. Umi teh rek hirup ayeuna teh Jumaah, ayeuna teh poe naon ya teh? Poe Senin. Senin kana ye misalkeun tah yang harapan poe Senin Umi, poe Minggu teh geus seuri Umi. Geus kakunci eta mah kabeh. Geus aya raja jin, mun aya raja jin buka guru mah bisa muka. Ayo. Jadi selamanya kita teh tersenyum. Cara wakobe geningannya juga darso aing meresep dah tuh YouTube teh. Nah, muka YouTube wakobe mana juga darso make solenang engklak-engklakan daripada ngaharurung. Saya malaikat cek uing mah tak uing mah subscribe di wakobe tah. Nah, bare engklak-engklakan uing oge biar disetel dina mobil. Mesen deui ya. Mesen deui eta mawar bodas wakobe. Nah, mending kitu wakobe lah. Dumringan aing mah. Gitu ya. Nah gitu rekan-rekan. Jadi kuncina mah naon kabeh oge jaga banget nikmati perjalanannya, enjoy the journey. Ya, enjoy the journey. Nah, kemudian trust the process. Geus tong loba pikiran di kudu 3300 geus aya 1000 hiji geus aya produk geus aya PKP geus aya ngaprung. Ulah aya ragu deui naon atuh mah tah ragu mah ka ditu ge eta teh tah jeung nu kararitu teh aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tah carana teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Bismillah teh ulas asih naon jaga beungeut. Wakobe unggul-unggulkan sok era wakobe unggul-unggulkan. Beres sok isuk-isuk geus seuri kemana-mana teh. Nah memang teh capek Ang gitu. Ya, tadi masih di Sukabumi kene nguruskeun persiapan ke Jakarta. Ngamankeun heula naon sagala rupa can itu ieu can itu ini itu beres. Can rek pinahan ka imah anyar dan sagala rupa. Bunga we naon deui. Enak geus di dieu isukan ke Jakarta saminggu di ditu dicuci da otak di LSP tah nya. Naon deui atuh seuri we. Teu naon da. Bahagia tadi cek Mawari uang bukan segalanya. Memang uang memang segala sesuatu pakai uang, tapi hati-hati uang bukan segalanya. Ya, tidak semua orang punya uang bahagia, tapi sekali deui abdi 1000-an kali nyebutkeun orang bahagia mah pasti loba duit. Bener teh wakobe? Siap. Karena punya banyak harapan. Nah, karena banyak harapan kan gitu. Harapan teh naon wae ketemu jeung orang punya harapan so. Nah itu rekan-rekan sebetulnya kunci jawaban rekan-rekan di hari Senin ini. Karena Senin teh bunga, ya melambangkan bunga di sumringah. Teh ida isuk-isuk seuri, geus ngahariri geus TikTokan, nya. Wakobe geus di kelenang sarung geus YouTubean, padadang geus alelek tah kitu, ciwitan padadang teh. Dah batur mah amek.
Nah gitu Belsa Ciwitan Padadang teh Bu lah. Naon deui. Nah kitu Andrean tah kepala buan kamari. Bapak Pajarnya Ang. Bahagia jeung keluarga naon deui atuh. Nya kali urang stres teh. Kudu ngelehkeun solusi. Nyata tadi kuncina, urang jadi pemenang teh arek teh seuri di pagi hari. Kaduana, mau nggak tersenyum sebelum tertidur? Gitu. Mau nggak mempersiapkan hari esok hari ini tersenyum? Beres geus tah. Juara we pangbeungar sadunya we pokona jelema eta. Nikmati proses. Ya, terus nikmati perjalanan proses ini, percayakan ke proses. Prosesnya ya berpikir dengan pasti dengan hati. Makanya anu mikirkan guru ieu ya 333 100 cek guru dan cek guru. Tapi orang yang ngate naon enjoy sumringah ya enjoy journey enjoy the journey kan gitu. Ya, nikmati prosesnya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nikmati petualangannya, percaya prosesnya. Ada KBG di guru di mana wae guru tapi orang tuh saling benar. Ya Garut enak teh. Nu manggil di dia lah. Nuhun Wakobe anu selalu stay nya. Aduh gagah wae Wakobe teh. Ya, jika cegah opik. Rean oge nya MD Andrean Padadang selalu beringat lah juara pokokna mah. Kemudian aya Pak Abdul Aziz, Pak Holil nya rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat dan mendapatkan rahman dan rohminnya Allah itu selalu rasa dengan dipancing dengan hidup kita yang selalu tersenyum. Hatur nuhun Pak Agus, hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan berkah ditutup baik akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ang. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jarang pri heula aya nama mute dimute heula dimute. Ayo. Ya. Oke, teman-teman, dimute dulu semua. Dimute dulu. Cara belum selesai. Oke, terima kasih Ang Edi Swandi yang sudah memberikan materinya yang sangat supel, luar biasa ya, sederhana sekali. Ada 3 rahasia yang sudah dilakukan oleh guru besar kita, oleh Ang dari Buya ya, luar biasa. Sekarang ditransfer ke kita teman-teman, yang ternyata sederhana dan mudah. Walaupun teman-teman tidak ditulis, tapi saya yakin ingat dan saya akan mengulasnya lagi. Yang pertama adalah senyum di pagi hari, jam 3.30 sampai jam 6, jam 7 itu senyum paheula-heula seri jeung pamajikan, paheula seri jeung salaki, paheula seri jeung keluarga. Yang satu itu, yang kedua adalah tersenyum sebelum istirahat atau sebelum tidur ya. Waktunya kita istirahat jam 11 malam, 10 sebelum tidur kita tersenyum itu ya, untuk alam semua. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan hari esok, hari ini tersenyum full atau bergembira. Maka kekuatan kita ini adalah yang luar biasa. Ini rahasia teman-teman. Ternyata membongkar rahasia ini semua. Karena kita beruntung, kita hadir di kesempatan malam ini dan ilmu ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman, kita semua ya bisa mengaplikasikannya dengan modal senyum. Ya, ini luar biasa, ilmu saya sangat dahsyat. Tidak ada di luar sana
pembelajaran tentang bagaimana kita senyum yang baik gitu, yang luar biasa ini. Rahasia ini adalah kunci atau passwordnya atau ya kata ada pinnya terus disebutkan deh rahasia ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan keilmuan ini untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Terima kasih teman-teman atas hadirnya acara di seminar ini ya. Terima kasih guru-guru besar kita. Terima kasih Aang Edi, Abu Yagus Muslim, Aang, Eyang Sugi, Amwari ya, Aang Habib semua. Teman-teman yang hadir malam ini luar biasa. Terima kasih semua. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Terima kasih luar biasa. Sampai jumpa di puncak perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.